Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru selalu mengingatkan jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita akan kembali melanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 6, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat untuk menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Anak-anakku, langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan adalah 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. Pak Guru ulangi. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh atau peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. Sedangkan keempat, mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Anak-anakku, coba kamu buka buku pena halaman 107. Perhatikan teks yang akan Pak Guru bacakan. Menjaga kelangsungan energi bersama-sama. Manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial membutuhkan energi untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Sebagai contohnya, manusia memerlukan bahan bakar minyak yang digunakan sebagai sumber energi untuk mobil dan sepeda motor. Selain itu, energi panas matahari diperlukan manusia untuk mengeringkan pakaian dan membantu pertumbuhan tanaman. Di alam kita terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat menghasilkan berbagai macam energi. Pak Guru ulangi. Di alam kita terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat menghasilkan berbagai macam energi. Sumber energi terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus atau dapat diperbarui, dan sumber energi yang terbatas atau yang tidak dapat diperbarui. Panas matahari, air, angin, dan panas bumi merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Sementara itu, sumber energi yang jumlahnya terbatas atau tidak dapat diperbarui di alam kita antara lain energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Kedua macam sumber energi di atas dapat habis jika tidak digunakan dengan benar oleh manusia. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan energi, kita dapat melakukan berbagai hal, seperti menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah ke aliran air. Kita harus mementingkan kepentingan bersama agar berbagai macam sumber energi yang ada di alam kita
tetap terjaga. Anak-anakku, mari kita menjaga kelangsungan energi bersama-sama dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Mari kita jawab bersama-sama. 1. Sebutkan sumber energi yang kamu ketahui. Ayo anak-anakku, bagaimana? Sumber energi terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus alias dapat diperbarui. Contohnya, sumber energi yang dapat diperbarui adalah panas matahari, air, angin, dan panas bumi. Yaitu sumber energi yang terbatas atau tidak dapat diperbarui. Contohnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah energi fosil, batu bara, dan minyak bumi. Jelas anak-anakku? 2. Mengapa kita harus menjaga kelangsungan energi yang ada di alam? Siapa yang tahu anak-anakku? Karena bila tidak kita jaga akan cepat habis. Paham anak-anakku? 3. Bagaimana kita dapat menjaga kelangsungan energi? Ayo, yaitu dengan cara menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, dan tidak membuang sampah ke aliran air. Anak-anakku, dari ketiga informasi di atas dapat dijadikan sebuah paragraf sebagai berikut. Sumber energi terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber energi yang dapat digunakan secara terus-menerus atau dapat diperbarui, seperti panas matahari, air, angin, dan panas bumi, serta sumber energi yang terbatas atau tidak dapat diperbarui, contohnya energi fosil, batu bara, dan minyak bumi. Kita harus menjaga kelangsungan energi yang ada di alam, karena bila tidak kita jaga akan cepat habis. Begitu juga kita dapat menjaga kelangsungan energi dengan cara menghemat energi listrik, menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah ke aliran air. Kita harus mementingkan kepentingan bersama agar berbagai sumber energi yang ada di alam, Pak Guru ulangi, agar berbagai sumber energi yang ada di alam kita tetap terjaga. Mengidentifikasi kata-kata khusus dari teks tentang sumber energi merupakan materi selanjutnya anak-anakku. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus adalah kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Misalnya, pada teks yang bertema energi, kita dapat menemukan kata-kata khusus berkaitan tema seperti matahari, angin, batu bara, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Anak-anakku, coba kalian buka buku penamu halaman 112 dan dengan tema angin dan air sebagai sumber energi listrik. Anak-anakku, setelah kalian baca, mari kita jawab pertanyaannya pada halaman 113, 2 pertanyaan tersebut, yaitu sebutkan
atau tuliskan 5 kata-kata khusus dari teks tersebut. Tentunya anak-anakku setelah membaca teks di atas bisa mencari 5 kata khusus yang berkaitan dengan teks tersebut, yaitu apa anak-anakku? 1. Ada yang tahu? Pembangkit listrik, energi, bayu, turbin, dan kincir angin. Kata-kata itu merupakan kata-kata khusus dari sumber energi. Yang soal kedua, tuliskan pemanfaatan sumber daya energi. Pak Guru ulangi, nomor 2. Tuliskan pemanfaatan sumber daya angin dan air dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan sumber daya angin dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Energi angin juga dapat digunakan untuk memutar turbin atau kincir pada pembangkit listrik tenaga bayu, disebut PLTB. Sedangkan sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari adalah air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk minum, mencuci, mandi, olahraga arum jeram, irigasi pada pertanian. Anak-anakku, mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini. Pesan dari Pak Guru, anak-anakku tetap semangat belajarnya. Tidak lupa menjaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan yang selalu Bapak dan Ibu Guru pesankan kepada kalian. Semoga anak-anakku tetap sehat walafiat, rajin belajarnya terus, agar kelak tetap menjadi anak yang berguna, khususnya bagi kedua orang tua dan negara serta agama. Terima kasih. Perjumpaan kali ini anak-anakku, mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.